Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati sahabat-sahabat jannah semua, apa kabar? Sahabat-sahabat di FB Dunia Maya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tanggal berapa sekarang? 5 Ramadan ya? Pada tanggal 5 Ramadan, puasa kelima. Dan insyaallah ini akan menjadi pertemuan kita melalui siaran langsung Facebook, pertemuan yang keempat ya. Jadi pertemuan sesudah subuh yang keempat. Bagaimana kabar sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah di sini ada Ibu Rahma Wawa, Bu Dokter Mary Anwar, Linda Fajri. Assalamualaikum Bu Linda. Memfet Petrisilia D5, Sri Kurniati, alhamdulillah, dan beberapa orang yang lain. Sehat ya semua ya, mudah-mudahan Allah masih memberikan berkah, nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah untuk semua nikmat, rahmat, dan karunia yang diberikannya kepada kita pada hari ini, terutama atas nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam itulah Allah mengizinkan kita untuk memiliki kartu dasar. Sekarang kan zaman kartu ini ya. Memiliki kartu dasar untuk bisa memasuki jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Mohon maaf, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Silahkan diberikan respon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita kemarin, hidupkan aja nak, hidupkan aja. Kita kemarin berbicara tentang peran ayah di dalam rumah tangga, dan mudah-mudahan itu menjadi berkah bagi kita bersama. Ada Hilman Anwar juga nih, bukan baru ya Hilman ya? Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kemarin itu dapat menjadi semacam pengingat bagi kita, terutama bagi saya sebenarnya, karena saya juga seorang ayah di sini dengan anak-anak yang ya alhamdulillah mereka hadir di sini. Bagaimana ayah memiliki kewenangan yang diberikan lebih oleh Allah di dalam mengatur keluarga, karena memang ayah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Qu anfusikum wa alaikum nara itu menjadi tugas dan menjadi tanggung jawabnya ayah di dalam keluarga. Nah, sekarang berbicara tentang keluarga, kita diskusi sebentar tentang keluarga itu sendiri. Bu Dokter Irdawati Izrul, terima kasih banyak sudah menonton. Kita bicara tentang keluarga sekarang ya. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat jannah, tentu sebagian besar kita yang nanti akan menonton video ini adalah orang yang sudah berkeluarga. Ada yang keluarganya masih utuh, ada keluarganya yang sudah mendahului kita barangkali. Maka untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mari kita berdoa, kita mohonkan kepada Allah agar beliau-beliau yang sudah mendahului kita itu diberikan kelapangan kubur, didinginkan kuburnya, dan diberikan kemudahan dalam timbangannya kelak.
Doa ini juga sebenarnya berlaku bagi kita yang masih hidup pada hari ini. Saya ingin bercerita Bapak dan Ibu sekalian tentang sebuah pengalaman pada waktu belum menikah dulu. Pengalaman ini kemudian begitu membekas bagi saya dan menjadi semacam pemikiran, karena membekas sekali bagi seorang Ilham yang waktu itu masih bujangan gitu. Membekas sehingga kemudian ini menjadi semacam referensi bagi saya, bagi kami di keluarga ketika kami memulai membangun keluarga ini. Dan alhamdulillah dari beberapa kelas parenting, beberapa kelas happiness family yang kita adakan, materi ini, kenangan ini selalu saya sampaikan dan menjadi bahan yang kita kaji bersama-sama. Ceritanya begini nih, suatu ketika dulu saya naik angkot di Padang itu. Rumah kami waktu itu di Jalan Damar, di depan Gramedia sekarang tuh, sebelah Damar Plaza. Saya naik angkot dari arah Tabing. Waktu itu baru pulang dari Jakarta, bandara masih di Tabing. Naik angkot untuk pulang ke rumah. Nah, di sana, di dalam angkot itu, waktu itu sepi. Hanya ada satu orang perempuan, anak gadis lah ya, kayak mahasiswa gitu. Kemudian saya sendiri. Karena kecapean, saya duduk sambil memangku ransel dan terkantuk-kantuk tidur ayam lah istilahnya. Angkot itu terus berjalan arah ke air tawar. Dan di air tawar kemudian berhenti menunggu penumpang. Lalu ada seorang perempuan muda lagi yang naik di angkot tersebut. Ternyata perempuan pertama kita sebutlah si A, dan perempuan kedua yang naik ini, anak-anak gadis kedua-duanya kita sebut namanya si B. Ternyata mereka itu berteman, jadi sudah lama tidak bertemu. Ketika mereka sudah bertemu, mereka kaget, lalu ribut lah gitu, ngomong, ngobrol, bla 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 bla. Dan saya yang sendiri di angkot itu, terasing sendiri, kemudian mencoba mendengar apa yang mereka bicarakan. Bertambah lagi ini, kita stop dulu, ada Pak Teddy Hernowo, Uni Alfiani di Bandar Lampung, Neldawati Bahri di Palembang. Wow, ada Bang Ali Mukhtar Ngabalin ini lagi nonton. Assalamualaikum Habib. Kaif. Bang Ali Mukhtar, silakan. Kita lanjut cerita tadi. Nah, ketika mereka berdua sudah saling ngobrol, saya yang tertinggal sendiri mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Luar biasa, ternyata mereka adalah dua orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Ngobrolnya meriah banget gitu. Nah, kemudian angkot berjalan. Tiba-tiba, karena saya nguping terus nih, nggak ada yang mau didengarkan waktu itu. Saya nguping, saya dengar terus. Karena mereka ngobrolnya itu juga ribut banget gitu. Tiba-tiba salah seorang antara mereka kemudian ngomong begini, nanti tanggal sekian jangan kemana-mana ya, datang ke rumah ya. Gitu. Nah, temannya penasaran, ada acara apa di rumah? Gitu. Nah, rupanya sebelum sampai ke sana, rupanya mereka berdua ini bekas mahasiswa yang sama-sama selesai kuliah, sudah tamat kuliah, kemudian sudah lama tidak bertemu, gitulah ceritanya ya. Kemudian sampai kepada cerita tadi, tanggal sekian jangan kemana-mana ya, datang ke rumah ya. Kemudian temannya nanya, ada acara apa hari Minggu itu tanggal sekian? Nah, teman yang si A ini ngomong, awak barale gitu. Awak barale itu kalau bahasa Indonesia, saya mau nikah gitu. Nah, gitu ya. Kemudian si B demikian surprise, aduh kok cepet banget ke ini segala macam ngomongnya gitu. Dan yang menarik itu kemudian adalah jawaban yang diberikan oleh si A tadi. Si A menjawab begini, latar belakangnya mereka mantan mahasiswa yang baru lulus. Nah, gitu ya. Jadi tentu sedang dalam pikiran kita, kalau mahasiswa yang baru lulus itu tentu nyari kerja. Jawaban si B-nya sangat menarik sekali. Yo ba ayo lai,
Sekolah lah selesai. Wak ciri-ciri kerajaan nak dapet. Atu tiba orang melamar awak, atu baralik selawak lai. Bahasa Minangnya seperti itu. Kira-kira kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia mungkin tepatnya begini nih. Ya gimana lagi gitu. Kuliah udah selesai. Cari kerja nggak kunjung dapat. Mumpung ada orang yang melamar, ya udah kita nikah aja gitu. Ketika itu saya seorang bujangan yang belum punya rencana nikah, mendengarkan dua orang ini berbicara, saya jadi termenung sendiri Bapak dan Ibu. Yang saya pikirkan adalah, demikian aneh alasan si A ketika dia memutuskan untuk menikah. Ya gimana lagi? Saya udah tamat kuliah, nyari kerja nggak bisa, mumpung ada yang melamar, ya udah saya nikah. Bagi saya ini suatu yang amazing banget. Kok ada ya orang yang menikah dengan dasar, ya gimana lagi? Kok ada ya orang yang mau membangun rumah tangga dengan visi, ya gimana lagi? Masya Allah, subhanallah. Bapak dan Ibu yang hadir, mohon maaf sekali. Coba kita ingat-ingat ketika kita menikah dulu, apa sih sebenarnya visi yang menjadi landasan bagi kita dalam melangkahkan kaki untuk menuju ke jenjang pernikahan itu. Apa sih sebenarnya visi kita dalam membangun keluarga kita? Memang tentu dalam menghadapi bahtera rumah tangga ini, dalam mengarungi lautan yang sangat besar ini, ketika kita bicara tentang sebuah keluarga, di awal-awalnya tentu yang terbayang oleh kita adalah keindahan-keindahan. Bahwa membentuk rumah tangga itu adalah sesuatu yang nikmat. Membentuk keluarga itu adalah sesuatu yang amazing banget. Sesuatu yang sudah seharusnya saya dapatkan. Tetapi kalau kita coba tanyakan kembali, coba kita review di awal-awal kemarin, di awal-awal kita menikah dulu, membangun rumah tangga dulu. Pernah nggak kita dengan pasangan kita masing-masing duduk bersama, duduk bayoyo, kita ngobrol dengan suami kita ngobrol dengan istri kita, dan kita ngomong, Adinda, ini keluarga ini akan kita bawa ke sini. Niat saya membangun keluarga ini adalah karena saya ingin begini, dan begini. Dari survei kecil-kecilan yang saya lakukan, Bapak dan Ibu, dari beberapa training yang kami lakukan, saya tanya langsung kepada peserta. Awalnya para peserta, rata-rata mereka nggak mau jawab. Jawabnya mesem-mesem, senyum-senyum, gitu saja. Tapi ketika kemudian kita berikan kesempatan menjawab secara tertulis tanpa mencantumkan nama, maka secara statistik kita bisa katakan sebagian besar dari orang yang sudah berkeluarga itu ternyata tidak memulai keluarganya dengan sebuah visi yang jelas dan terukur. Maka jangan heran kalau kita katakan kemudian bahwa sebagian besar dari keluarga-keluarga kita yang terbentuk ini adalah keluarga-keluarga kagetan. Kaget, bener kaget. Keluarga-keluarga yang kita bentuk dengan proses terkejut. Kita kaget. Tiba-tiba saja saya sudah
duduk di pelaminan dengan seseorang. Tiba-tiba saja ketika saya bangun tidur, sudah ada orang lain yang tidur di sebelah saya. Dan ketika saya mulai menyesuaikan diri bahwa saya ternyata sudah tidak tidur sendiri lagi, tiba-tiba saja saya sudah mulai hamil. Ketika saya sedang mempersiapkan diri, mempelajari, meyakinkan diri, mencoba membiasakan diri dengan kehamilan ini, belum siap, belum apa, masih dalam proses adaptasi terhadap kehamilan, tiba-tiba saja saya sudah punya anak. Ketika saya mulai beradaptasi, oh saya punya anak bayi. Belum sempat ngapa-ngapain, tiba-tiba saja anak ini sudah mulai harus sekolah. Tiba-tiba saja dia sudah masuk SMP, tiba-tiba saja dia sudah masuk SMA, tiba-tiba saja dia sudah kuliah, kemudian tamat, dan tiba-tiba saja datang seseorang melamar ke rumah. Tiba-tiba saja saya sudah menjadi seorang mertua, tiba-tiba saja saya sudah menjadi seorang kakek, seorang nenek dari cucu kita. Kaget kita, menjadi keluarga kagetan. Mengapa? Karena sebagian besar kita tidak sempat mempersiapkan diri untuk sebuah misi yang besar ini. Semua bermula dari tidak sempatnya kita membangun visi dalam keluarga kita. Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, kita tentu harus memikirkan, harus memiliki visi apa sebenarnya yang harusnya ada di dalam keluarga kita. Di dalam Al-Quran ada suatu ayat yang mungkin paling sering dicetak dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang paling sering dicetak bukan di dalam mushaf, tapi dicetak di dalam undangan. Surat Ar-Rum ayat 21. Silakan Bapak dan Ibu yang kebetulan sedang memegang mushaf Al-Quran, kita buka surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat ke-30. Cari yang ayat ke-21-nya. Di sana ayat ini paling sering dicetak di atas kertas undangan. Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkaru. Dan di antara ayat-ayat kami, di antara ayat-ayat Allah itu adalah an khalaqalakum, dia telah menciptakan untukmu min anfusikum, dari dirimu sendiri, dari jenismu sendiri, azwaja, pasangan bagimu, litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung, supaya kamu mendapatkan kesejukan, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dihadirkannya, dijadikannya di antara kamu mawaddah, rasa kasih sayang, dan warahmah, dan rasa sayang yang luar biasa. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, la ayati liqaumi yatafakkarun, terdapat ayat-ayat bagi orang yang mau berfikir. Masih ingat subuh pertama kajian kita, diskusi kita tentang surat Ali Imran 190. Di sana Allah bercerita tentang fenomena alam, semua yang terjadi di alam. Ternyata itu bagi manusia biasa, bagi semua orang itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Tapi bagi kelompok manusia, segelintir manusia yang
diberi gelar oleh Allah sebagai ulil albab. Bagi ulil albab ini la ayati li ulil albab. Semua fenomena alam itu, semua yang terjadi di alam itu bagi ulil albab itu bermakna sebagai ayat-ayat Allah. Demikian juga dengan ayat ini, dengan surat Ar-Rum ayat 21 ini. Allah telah menciptakan kita, pasangan kita, agar terjadi kecenderungan, agar mendapatkan ketenangan, sakinah, dan Allah juga akan menumbuhkan rasa kasih dan rasa sayang di antara dua orang ini. Bagi manusia biasa, itu adalah biasa-biasa saja. Tapi bagi segelintir manusia yang mau memikirkannya, maka ini sesungguhnya adalah ayat-ayat Allah. Kembali Bapak dan Ibu, Allah meminta kita, Allah menyuruh kita untuk menjadi scale up dari sekedar manusia biasa, scale up kita, meningkat kita untuk menjadi manusia yang berbeda. Di sini Allah menyuruh kita menjadi manusia yang mau memikirkan, yatafakkaru, berpikir bahwa keluarga yang saya bangun ini sebenarnya adalah wujud dari ayat Allah itu, wujud dari perintah Allah itu. Maka yuk, seharusnya tidak ada keluarga yang dibangun dengan visi KBA Julai. Seharusnya keluarga yang kita bangun adalah keluarga yang jelas visinya sebagai wujud dari ayat Allah itu. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala. Maka visi dalam keluarga itu harus disusun sedemikian rupa, disepakati oleh keluarga, oleh suami, istri, dan disampaikan kepada anak-anak. Kenapa? Karena sebagai sebuah visi, harusnya visi itu dipahami oleh seluruh anggota di dalam keluarga itu. Kita, Bapak dan Ibu, ketika kita bekerja di suatu lembaga, di suatu perusahaan, maka yang pertama kali harus dipahami oleh seluruh stakeholder yang ada di perusahaan itu, di lembaga itu adalah visi dari lembaga itu. Maka semua daya dan upaya akan diarahkan untuk perwujudan visi itu. Kita demikian gagah berbicara, visi kami adalah begini, begini, begini. Visi perusahaan kami begini, begini, begini. Tapi coba tanyakan kepada diri kita, visi keluarga saya itu apa? Keluarga ini mau dibawa kemana? Kita mau jadikan keluarga ini sebagai apa? Jangan lupa, qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka ketika visi kita sudah jelas, apapun halangan, apapun rintangan, apapun rencana-rencana yang ada, itu semua akan bisa dilalui dengan baik, dengan terukur, dengan terarah. Karena kita sudah punya arah yang jelas untuk dibawa kemana keluarga ini. Lalu bagaimana Pak? Kalau kami kan sudah sekian puluh tahun berkeluarga. Apakah masih pantas kami untuk membicarakan visi keluarga kami? Pantas, pantas saja. Mengapa? Karena visi sebuah perusahaan pun akan tetap direview dalam waktu-waktu tertentu. Visi sebuah yayasan, sebuah lembaga, sebuah perusahaan pasti tetap direview. Biasanya sekali 5 tahun tuh ditinjau lagi, masih relevan nggak visi kita dengan tren yang terjadi sekarang. Mengapa tidak? Kita juga harus selalu mereview visi dalam keluarga kita. Mengapa tidak? Ketika hari ini kita sudah puluhan tahun berkeluarga, ternyata belum sempat membuat visi, mengapa tidak itu kita mulai membangunnya dari sekarang? Allahu a'lam bishawab. Wa'afu minkum tilawatahu. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu sekalian sahabat jannah. Alhamdulillah sudah setengah jam kurang lebih. Terima kasih atas kehadiran Anda di dalam forum ini.
Mudah-mudahan kehadiran kita sama-sama karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan segala sesuatunya bagi kita. Sekali lagi, ini bukanlah sebagai sebuah kajian, tapi bukan pula sebagai sebuah tausiah, tapi hanya berbagi dari seorang yang al-fakir, seorang yang juga sedang belajar bersama-sama dengan sahabat sekalian mengharapkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita bertemu dan berpisah karena Allah semata, dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah nanti berkumpul dengan sahabat-sahabat semua, dengan keluarga kita semua. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah membawa keluarga kita ke surga dan bertemu dengan Rasulullah, menjadi tamu Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah di tepi telaga Al-Kautsar. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.